Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pembelajaran matematika. Nah, salah satu ciri pembelajaran matematika masa kini yaitu penyajian konsep-konsepnya itu berdasarkan atau dilandasi dengan teori psikologi pembelajaran. Kita bisa ibaratkan seperti gula yang kehilangan rasa manisnya. Jika gula kehilangan rasa manisnya, maka itu tidak bisa disebut lagi dengan gula. Seperti itulah pembelajaran masa kini. Jika pembelajaran tidak didasari oleh teori-teori psikologi, maka itu bukan pembelajaran namanya. Dalam psikologi pembelajaran matematika, saya akan membahas di bagian aliran psikologi tingkah laku yang terdapat 7 teorinya. Itu yang pertama, teori Thorndike, di mana dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila respon dari siswa terhadap suatu stimulus diikuti dan dibarengi dengan rasa senang atau rasa puas. Maksudnya di sini adalah kita bisa beri contoh, jika kita memberikan tugas kepada siswa, maka kita harus memujinya atau memberikan hadiah sehingga dia merasa puas, dan itu akan mengakibatkan dia lebih rajin dalam belajar. Dan teori yang kedua adalah teori Skinner, di mana di dalam teori ini mengatakan bahwa penguatan atau ganjaran sangat berperan penting dalam proses belajar, di mana penguatan merupakan sesuatu yang memungkinkan meningkatkan respon siswa terhadap suatu stimulus, di mana penguatan ini terbagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif itu bisa berupa tentang pujian-pujian terhadap guru kepada siswanya yang memiliki nilai tinggi atau mencapai sesuatu yang baik. Nah, sedangkan penguatan negatif adalah teguran atau hukuman terhadap siswa-siswanya melanggar aturan di sekolah sehingga dia bisa berubah menjadi baik. Akan tetapi perlu kita perhatikan bahwa penguatan ini sangat berdampak bagi siswa-siswa, sehingga kita sebagai guru harus bisa memberikan penguatan dengan bijak. Karena selanjutnya yaitu teori ketiga, yaitu teori Gates, di mana teori Gates ini menjelaskan bahwa dalam pembelajaran matematika siswa akan mendapatkan dua jenis objek, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung, di mana objek langsung ini terdapat yang pertama yaitu fakta. Fakta adalah sesuatu yang tinggal diterima saja, misalnya yaitu tentang sudut, sisi, simbol-simbol atau relasi matematika. Dan yang kedua yaitu keterampilan, di mana keterampilan merupakan kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang ketiga yaitu konsep, di mana konsep merupakan sesuatu yang abstrak yang memungkinkan kita untuk membedakan mana yang contoh dan mana yang mencontoh. Nah, yang keempat yaitu prinsip atau aturan, di mana ini merupakan sesuatu yang paling abstrak dalam matematika. Kita bisa tahu contoh-contohnya, yaitu misalnya rumus, teorema, dan selanjutnya objek tidak langsung yang terdiri dari pertama, kemampuan menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, kemandirian dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan pembelajaran. Dan yang ketiga, bersikap positif terhadap matematika. Dan yang keempat yaitu mengetahui bagaimana semestinya dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang keempat, teori Ausubel. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa pembelajaran atau belajar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, belajar menemukan, di mana belajar menemukan ini adalah seorang siswa itu tidak hanya langsung menerima konsep yang dijelaskan oleh gurunya, tetapi dia akan menyelidikinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu belajar menerima, di mana belajar menerima itu siswanya hanya menerima apa yang dijelaskan oleh gurunya dan menghafal hal tersebut. Kita bisa ambil contoh yaitu tentang teorema Pythagoras, di mana dalam teorema Pythagoras pasti dijelaskan rumusnya, yaitu C² sama dengan
A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jika seorang siswa itu belajar menerima, maka dia hanya akan menerima apa yang dijelaskan guru tersebut dan menghafal bahwa rumus Pythagoras itu yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Akan tetapi jika dia belajar dalam bentuk belajar menemukan, maka dia tidak hanya akan langsung menerimanya, tapi dia akan menyesuaikannya atau mengaitkannya dengan segitiga siku-siku. Jadi dia dapat membuat rumus baru dengan variabel yang berbeda. Dan dia juga bisa mengetahui bahwa yang sebenarnya itu sisi miring dikuadratkan sama dengan sisi tegak dikuadratkan ditambah dengan alas dikuadratkan. Selanjutnya yang kelima yaitu teori Pavlov, di mana Pavlov ini terkenal dengan teori pembelajaran klasiknya. Suatu hari Pavlov melakukan penelitian terhadap seekor anjing. Mula-mula anjing tersebut dikurung dalam suatu kandang. Kemudian Pavlov memberinya makan. Nah, sebelum Pavlov memberikan makanan, anjing itu selalu mengeluarkan air liurnya. Nah, seperti itulah dilakukan setiap hari. Pavlov memberi makanan terhadap anjing. Kemudian Pavlov mencoba sebelum memberikan makanan kepada anjing, Pavlov akan membunyikan suatu lonceng. Nah, di situ anjing tetap mengeluarkan air liurnya. Kemudian suatu hari Pavlov mencoba untuk membunyikan lonceng, akan tetapi makanan tidak diberikan kepada anjing itu. Nah, apa yang terjadi? Anjing itu tetap mengeluarkan air liurnya. Di sini dapat kita lihat bahwa pembiasaan terjadi. Nah, di mana pembiasaan berhubungan dengan proses pembelajaran. Jika kita sering melakukan pembiasaan dalam proses pembelajaran, itu akan berdampak positif. Seperti contohnya saja, dalam memberikan PR kepada siswa, seorang guru harus membiasakan dalam untuk memeriksanya dan menjelaskannya serta memberikan nilai terhadap kerja siswa tersebut sehingga siswa akan bersemangat dan giat dalam mengerjakan soal-soal tugas. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu teori Baruda, di mana dalam teori ini Baruda pernah melakukan penelitian dengan memberikan beberapa modelnya melakukan suatu hal, kemudian duduk beberapa orang untuk menyaksikannya. Apa yang terjadi? Ternyata apa yang dilakukan oleh para model tersebut akan ditiru oleh yang menontonnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa akan meniru apa-apa yang sering dilihatnya. Di mana model di sini kita bisa sebutkan seorang guru. Jika guru sering melakukan hal-hal yang buruk, maka siswa akan menirunya dan melakukan hal buruk tersebut. Jadi jika guru melakukan hal baik, maka siswa akan meniru hal baik tersebut. Jadi sebagai guru, kita harus selalu berbuat kebaikan sehingga siswa-siswa yang kita didik juga akan melakukan hal kebaikan. Teori selanjutnya yaitu teori nomor 6, teori Baruda, di mana dalam teori ini mengatakan bahwa belajar itu merupakan suatu proses meniru. Meniru di sini bukan dimaksud dengan menyontek, akan tetapi meniru tingkah laku dari seseorang yang kita sebut sebagai model. Di sini dapat kita pelajari bahwa siswa-siswa akan meniru tingkah laku dari sang model. Model di sini yaitu adalah guru. Jika guru sering melakukan hal jahat dan dilihat oleh siswa-siswanya, maka siswa-siswanya akan melakukan hal tersebut juga. Seperti itu pula jika guru sering membuat kebaikan, maka siswa-siswanya akan melakukan kebaikan tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 7, aliran latihan mental. Di mana dalam aliran latihan mental ini dikatakan bahwa otak sama seperti otot. Jadi untuk memperkuat otak harus dilakukannya latihan yang sering, dan semakin sulit latihan yang diberikan maka otak akan semakin kuat. Jadi setiap teori-teori yang disampaikan tadi itu memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri. Peran kita sebagai guru itu yaitu bagaimana menggunakan keunggulan dari teori itu semaksimal mungkin dan setepat mungkin, dan bagaimana meminimalisir kekurangan-kekurangan dari teori-teori tersebut sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih berhasil. Mungkin hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi